Halo, pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Di kehidupan sehari-hari, kamu bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial ini dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama asosiatif. Asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan. Nah, untuk bentuknya yaitu ada kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang kedua, ada disosiatif. Disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Bentuknya yaitu ada kompetisi, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Proses asosiatif, di sini ada kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Nah, ada beberapa bentuk dari kerjasama, yaitu yang pertama, kerukunan, kedua, bargaining atau tawar-menawar, ketiga, kooptasi, keempat, koalisi, dan kelima ada joint venture atau patungan. Selanjutnya ada akomodasi, yaitu usaha-usaha manusia untuk menyelesaikan suatu pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang sedang bersengketa. Nah, ada beberapa bentuk dari akomodasi, yaitu yang pertama ada coercy, bentuk akomodasi yang dilaksanakan menggunakan tekanan atau paksaan. Yang kedua, ada kompromi, yaitu persetujuan dengan jalan damai dan mengurangi tuntutan. Yang ketiga, ada arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Yang keempat, ada mediasi, yaitu proses pengikutsertaan pihak ketiga sebagai penasihat netral. Yang kelima, ada konsiliasi, yaitu usaha mempertemukan keinginan pihak yang sedang berselisih. Yang keenam, ada toleransi, yaitu sikap menghargai perbedaan. Yang ketujuh ada stalemate, yaitu keadaan yang ditandai dengan kekuatan seimbang di antara dua pihak yang sedang bertikai sehingga konflik berhenti pada titik tertentu. Yang kedelapan yaitu ada adjudikasi, yaitu penyelesaian konflik melalui pengadilan atau meja hijau. Proses asosiatif yang terakhir yaitu ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses peleburan dua kebudayaan berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai kebudayaan milik bersama. Asimilasi merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi terjadi melalui sikap toleransi, sikap menghargai orang lain dan kebudayaannya bersamaan dalam unsur-unsur kebudayaan dan perkawinan campuran. Selanjutnya ada proses disosiatif. Proses ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, perebutan gelar juara. Mereka yang ingin menjadi juara akan berkompetisi. Yang kedua, ada kontravensi, yaitu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu, ditandai dengan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan. Yang ketiga ada pertentangan atau konflik,
yaitu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Terima kasih, semoga video tentang bentuk-bentuk interaksi sosial ini dapat meningkatkan pemahaman kalian. Tetap